SPD, Ibu Dia Tri Susilawati SPD, Ibu Darini SPD, Ibu Fani Deviani SPD, Bapak Toto Abdul Fatah SAG MPD, Ibu Tuti Mutha Furizal MMPD, Ibu Ernawati MM. Yang terhormat Ketua KPU dan yang kami hormati para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelum ke acara, marilah kita bersama-sama memancakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, tentunya acara ini juga sebuah kehormatan bagi saya, Lucy Ananda, dan rekan saya Reno Rizkullah Al-Haq Firdaus. tentunya bisa berpartisipasi dalam debat calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kandidat pasangan calon yang akan beradu ide, beradu gagasan, dan program kerjanya. Izinkan kami memperkenalkan paslon nomor urut 1, Bapak Burhan dan Bapak Diki Alfaris. Dan paslon nomor urut 2, Ibu Cut Lydia dan Bapak Rahmat Ajali. Paslon nomor urut 3, Ibu Intan Wisya dan Bapak Rian Angge. Hadirin yang kami hormati, sebagai tanda kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Maaf. Sisi.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar acara ini diberikan kelancaran yang dipimpin oleh Aminullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya akan memimpin doa menurut agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama dan berkeyakinan lain, dipersilakan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa dini sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Tuhan yang Maha Esa, kami berkumpul di sini hari ini untuk merayakan demokrasi dan hak suara kami dalam memilih pemimpin untuk Kabupaten Subang. Kami bersyukur atas kesempatan untuk menentukan masa depan daerah kami dengan memilih pemimpin yang bijaksana, jujur, dan berdedikasi untuk melayani rakyat. Kami mohon bimbingan-Mu dalam memilih pemimpin yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Subang. Berikanlah kami hati nurani yang jernih dan pikiran yang tajam agar kami dapat memilih dengan bijak. Lindungilah proses pilgub ini dari segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan. Berikanlah ketenangan dan kedamaian kepada seluruh warga Kabupaten Subang selama proses pilgub berlangsung. Semoga hasil pilgub ini membawa kebaikan dan kemajuan bagi Kabupaten Subang dan seluruh warganya. Amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan sambutan oleh Bapak Ade Suparman SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmail amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya atas hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh hikmat di ruangan yang penuh barokah ini, insyaallah. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru, panelis Suara Demokrasi SMA Negeri 1 Pusaka Negara yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati para panitia dalam hari ini, kebetulan ada satu judul debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang. Amin, mudah-mudahan ada ya sebagai regenerasi.
Yang pertama dan yang utama, tentunya kita patut bersyukur karena dengan izinnya lah kita semua dapat berkumpul dalam rangka implementasi suara demokrasi P5 di SMA Negeri 1 Pusaka Negara. Sebelumnya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku semua, dan tentunya yang sedang on di YouTube ya Bu. Di mana? Zoom, di Zoom. Terima kasih atas partisipasinya menyaksikan di Zoom. Semoga ini dijadikan pembelajaran dalam rangka good government dan good citizenship, menciptakan warga negara yang baik melalui salah satu leadership kita pilih. Nah, tentunya saya selaku pendamping beserta Budiah dan rekan-rekan ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, dasar hukum dari debat ini. Ya. Dasar hukumnya yang paling utama adalah Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana ini senada dengan judul P5 kita, yaitu suara demokrasi, di mana demokrasi ini muaranya di Pancasila sila keempat. Itu yang pertama, dasar hukum. Kemudian yang kedua, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ini implementasinya dalam debat. Kalau tadi sila keempat itu implementasinya dengan suara demokrasi, kemudian kalau pasal 28 implementasinya dalam debat. Kenapa? Karena debat diperlukan merdekanya dulu, batinnya, merdekakan dulu orangnya, merdekanya, segala-galanya, baru memerdekakan orang lain dengan cara berserikat. Apa itu berserikat? Yaitu memasuki, mengimplementasikan kehidupan leadership yang kita miliki di dalam pemerintahan untuk berbangsa dan bernegara. Kemudian ada satu komisi pemilihan umum juga dijadikan landasan, terutama di sini peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024, di mana salah satu teknis di dalam debat itu tertuang di dalam aturan tadi, yaitu Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024. Di sana ada kata tertib, mulai dari fase-fase dan lain sebagainya, sehingga terlaksananya sebuah debat ini. Dan perlu diketahui kepada penonton, ya, kepada penonton. Dan saya ingin menegaskan ini bukan politik praktis, karena di setiap lembaga pendidikan tidak boleh politik praktis. Ini hanya pembelajaran. Sekali lagi, pembelajaran, dan sekali lagi pembelajaran. Pembelajaran apa? Pembelajaran dalam berdemokrasi. Karena kata demokrasi itu pertama kali didengungkan di kota Athena, tepatnya di kota Athena pada abad ke-19 oleh seorang presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln. Ya, Abraham Lincoln itu, maka sehingga Bapak Demokrasi Internasional itu disebut dengan Bapak Demokrasi Dunia, yaitu Abraham Lincoln. Nah ini, jadi kesimpulannya bagi para pemirsa yang di Zoom, sekali lagi saya tekankan jangan sampai ini dijadikan sebuah politik praktis. Bukan, ini adalah pembelajaran mengimplementasikan hasil P5 di kegiatan-kegiatan yang sudah ada,
kemudian diimplementasikan dalam bentuk peragaan seperti ini. Mudah-mudahan dengan landasan, dengan maksud dan tujuan tidak mengurangi dan tidak tidak mengurangi dan tidak menyalahi, ya, tidak menyalahi, terutama jangan sampai ada anggapan bahwa waduh di pusaka ayo pemilihan bupati di mana? Bupati pusaka. Salah. Gitu ya. Ini adalah pembelajaran. Itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai kata sambutan. Semoga dengan dasar hukum, dengan penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan itu dapat dimengerti dan dapat dipahami, dan akhirnya dengan melalui pembelajaran P5 dengan judul debat pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam P5 dengan judul Suara Demokrasi, semoga ada manfaatnya. Semoga kalian juga dapat memetik sebuah pengalaman yang berharga. Saya doakan terutama nih pasangannya, mudah-mudahan nanti di tahun 2000 berapa tuh? Sekitar 2030-an ya Bu ya. Kalianlah yang akan memimpin Sumbar. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ade Supratman SPD MPD. Sambutan yang kedua kami undang Ketua KPU. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Guru yang telah hadir pada hari ini, para kandidat, tim pendukung, dan rekan-rekan sekalian yang hadir di sini. Selamat datang di acara debat calon bupati dan calon wakil bupati. Ini merupakan sebuah momentum penting dalam proses demokrasi kita. Debat ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para kandidat agar bisa menyampaikan visi dan misi serta program kerja mereka secara transparan kepada masyarakat. Saya sebagai perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum berkomitmen untuk menjaga netralitas dan memastikan bahwa debat ini berjalan dengan lancar, tertib, dan adil. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memahami lebih mendalam tentang gagasan-gagasan yang akan ditawarkan dan demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua. Di sini kami selaku MC pada siang ini izinkan kami mengundurkan diri. Acara selanjutnya yang akan kami persilahkan kepada moderator kita Wilda Yayan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampurasun. Hadirin dan pemirsa, selamat bergabung dalam debat pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kita berikan aplaus kepada Bapak dan Ibu semuanya. Debat ini adalah debat pertama yang tentunya kami akan memberikan apresiasi kepada KPU. Kita berikan apresiasi atas segala selenggaranya debat pada siang hari ini.
Tentunya saya Wilda Heria, siang hari ini diberi amanah oleh KPU untuk menjadi moderator dan juga mengendalikan jalannya debat hari ini. Di momen ini kami akan bersama-sama menjadi saksi pasangan calon yang akan menyampaikan visi misi dan program kerja. Para pasangan calon juga saling bertanya beradu gagasan terkait tema yang diangkat pada siang ini, yaitu ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan. Hadirin dan pemirsa, pasangan calon kami diinformasikan selain subtema utama yang tadi disampaikan oleh saya, yaitu ada 3 subtema lagi yang tentunya nanti ada sejumlah pertanyaan yang dijawab oleh para paslon. Yang pertama ada beberapa subtema yang juga kami informasikan, di antaranya yaitu upaya pemberantasan korupsi. Lalu yang kedua ada optimalisasi sumber daya pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani. Dan yang terakhir yaitu ada pendidikan berkualitas dan kesehatan optimal untuk masa depan daerah. Baik, langsung saja kita akan perkenalkan para panelis yang sudah menyusun materi debat pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Dea Putri Ramadhani dan Liza Azura. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada tim panelis. Hadirin dan pemirsa, berikutnya kita akan menyaksikan bersama serah terima daftar pertanyaan dari ketua panelis kepada ketua KPU. Kami persilakan Ibu Dea Putri Ramadhani dan Ibu Tasya Linggia Dewi Cahyono Putri untuk ke depan. Adalah proses transparansi dari tim panelis dan juga KPU. Untuk kemudian amplop ini masih tersegel ya, dan dijamin kerahasiaannya. Sebelum nantinya segmen-segmen selanjutnya akan ditata di meja moderator. Lalu sebelum memulai debat terdapat sejumlah tata tertib yang penting untuk kita sepakati dan taati bersama agar debat dapat berjalan secara efektif dan lancar. Aturan ini berlaku untuk kandidat, pasangan calon dan seluruh tamu undangan yang datang pada siang ini. Berikut saya bacakan tata tertib debatnya. Tata tertib debat yang pertama ada peserta dan undangan yang masuk ke ruangan debat wajib memakai ID card yang telah disediakan oleh KPU. Yang kedua, seluruh peserta dan undangan menempati tempat yang sudah ditentukan oleh panitia. Lalu yang ketiga, pasangan calon atau tim pendukung tidak diperkenankan membawa atribut kampanye selain yang melekat di badan. Lalu yang keempat, bagi pasangan calon atau tim pendukung dilarang membawa hewan peliharaan, senjata tajam, makanan, minuman keras, dan benda berbahaya lainnya. Lalu membawa alat musik, barang, benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan menimbulkan kegaduhan. Merokok atau vape di ruang debat. Selama debat berlangsung, telepon seluler atau alat komunikasi lainnya dalam kondisi hening serta dilarang mengaktifkan flashing. Lalu yang kelima, bagi pasangan calon atau tim pendukung yang melanggar aturan diberikan teguran atau dikeluarkan dari ruang debat. Yang keenam, pasangan calon atau tim pendukung pasangan calon tidak diperkenankan meneriakkan yel-yel atau slogan pada berlangsung debat, serta tidak melakukan pertunjukan kesenian musik dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Lalu yang ketujuh, pasangan dan calon tim pendukung wajib mengikuti rangka acara debat sesuai dengan tata tertib dan panduan moderator serta menjaga ketenangan selama
Dan yang pertama, calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1, yaitu Bapak Burhan dan Bapak Diki Alfari. Kami persilakan Bapak untuk ke depan. Berikutnya, calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, yaitu Ibu Cut Lydia Devega Zaheldi dan Bapak Rahmat Azali. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk ke depan. Berikutnya, calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut 3, yaitu Ibu Intan Wisya Lutfia Nurul Hasanah dan Bapak Rian Anggia. Kami persilakan Bapak untuk ke depan. Hadirin dan pemirsa, serta pasangan calon debat siang ini terdiri dari 3 segmen. Dan langsung saja dengan segmen pertama. Di segmen pertama kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing paslon. Sebelumnya di sini saya ingin menyerahkan kepada pasangan calon untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf jajaran yang bisa saya sebutkan satu namanya. Yang saya hormati para paslon dan yang saya hormati anggota KPU dan Bawaslu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehat rohani dan jasmaninya, Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat. Saya ingin menyampaikan kepada anak-anak muda bahwa pemilu ini tentang masa depan. Kita telah menyadari bahwa masa depan milik kita bersama. Jika kalian memilih pemimpin yang tidak serius untuk memimpin daerah ini, maka besok daerah kita tidak akan menjadi daerah yang baik. Jika kalian memilih pemimpin yang tidak serius untuk memimpin daerah ini, maka besok daerah ini tidak akan baik ataupun buruk. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan kepada para pemuda dan yang lainnya bahwa pemimpin yang layak dipilih itu memiliki 4 kriteria. Yang pertama itu pemimpin sigi, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang keempat patron. Di mana yang sidik adalah jujur. Kalian harus memilih pemimpin yang jujur. Kenapa? Karena jika kalian tidak memilih pemimpin yang jujur, lantas bagaimana kabupaten kita ke depannya? Apakah berantakan? Ya tentu saja. Yang kedua yaitu amanah. Jika kita melakukan sikap jujur, maka kita dapat dipercaya oleh para rakyat sekalian untuk memilih kita. Yang ketiga yaitu adalah tablik. Tablik disebut dapat menyampaikan segala sesuatu. Yang keempat yaitu adalah patronah, cerdas. Kalian diwajibkan memilih pemimpin yang cerdas. Jika pemimpin kalian tidak cerdas, nasib kabupaten kita ke depannya bagaimana? Contohnya seperti pemimpin harus membuat infrastruktur atau aksesibilitas di daerah tertentu. Jadi pemimpin juga harus memiliki kecerdasan untuk memikirkan hal tersebut. Itu ada 4 kriteria yang dapat kalian pilih untuk memilih calon pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk pasangan calon nomor urut 2, silakan untuk memberikan sambutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
guru, KPU sekalian, yang saya hormati Bawaslu, SMA Negeri 1 Pusaka Negara, KPPS dan semua panitia yang ada di sini, juga tak lupa tim sukses nomor 2. Bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kelima Suara Demokrasi. Saya percaya bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani, mendengarkan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Di tengah tantangan yang kita hadapi, kami berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang konkret. Oleh karena itu, pada kesempatan debat ini, kami siap untuk memaparkan rencana kerja dan berdialog secara konstruktif dengan para kandidat dengan harapan dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang memilih. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pasangan calon nomor urut 3, silakan untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak Guru dan juga KPU, Bawaslu, MC, juri, moderator dan juga rekan-rekan yang hadir. Tentunya dengan kehendak Allah kita semua bisa ada di sini dengan keadaan yang sehat walafiat. Menurut saya seorang pemimpin adalah yang memimpin dengan merangkul, bukan memukul. Seorang pemimpin bukan mengendalikan. Seorang pemimpin adalah yang menginspirasi, bukan mengintimidasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 atas sambutannya. Lalu, kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan nomor urut 1. Jadi, Bapak Burhan dan Bapak Diki Alfarid dipersilakan untuk menyampaikan visi misi. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan visi-visi kami dari paslon 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi. Visi dan misi itu adalah wadah untuk kita ke depannya untuk melakukan program-program tertentu yang akan kita laksanakan. Nah, untuk visi saya atau kami paslon 1 yaitu 1, menjadi pemimpin yang inovatif dan berkelanjutan serta mewujudkan masyarakat yang aman, makmur, dan sejahtera. Untuk misinya ada 5 misi, yaitu 1, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan berbasis 3P. Apa itu 3P? 3P adalah perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Yang kedua yaitu adalah menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, religius, dan produktif, yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan derajat kesehatan. Yang ketiga yaitu meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas daerah. Yang keempat yaitu mewujudkan reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis. Yang terakhir yaitu menjadikan wilayah yang bebas dari masalah-masalah tahunan seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu visi-misi dari paslon 1. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya kami akan persilakan paslon nomor urut 2, yaitu Ibu Cut Lydia De Vega Zainaldi dan Bapak Rahman Azali untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Waktu Bapak dan Ibu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan
visi-visi dari paslon 2. Yang pertama, visi, yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera, adil dan makmur melalui pembangunan keberlanjutan yang berbasis kearifan lokal. Lalu visi kita yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan berkualitas. Yang ketiga, pembangunan berinfrastruktur yang merata. Yang keempat, meningkatkan pelayanan publik. Yang kelima, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Yang keenam, pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Sekian visi-visi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Dicukupkan. Baik, terima kasih. Lalu yang terakhir, kami akan persilakan pasangan nomor urut 3, yaitu Ibu Intan Misha Lutfia Nurul Hasanah dan Bapak Rian Agil untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Waktu Bapak dan Ibu 1 menit, dimulai saat berbicara. Silakan. Visi misi adalah sebuah perencanaan bagaimana kita kedepannya untuk mengelola suatu kabupaten ini. Visi kami ialah menjadikan Kabupaten Subang sejahtera, berdaya saing dan berkualitas. Misi kami meningkatkan perekonomian Kabupaten Subang dengan sektor ekonomi, dengan sektor perdagangan, pertanian, dan wisata. Lalu misi kami yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini merupakan hal penting karena untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia. Lalu misi kami yang ketiga, meningkatkan tata kelola pemerintah yang berintegritas, inovatif dan transparan. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Baik, cukup. Cukup. Baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Sekarang waktunya pendukung dari paslon 1, 2, dan 3 berikan apresiasi kepada ketiganya. Baik. Siang hari ini akan lebih seru Bapak dan Ibu karena di segmen selanjutnya, kalau tadi kita sudah simak pedalaman visi misi yang kita sudah sampaikan. Nah, segmen berikutnya visi misi serta program kerja tentunya dengan sejumlah pertanyaan oleh tim panelis. Baik, jadi di segmen ini para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh panelis. Selain menjawab pertanyaan, tentunya para pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk saling menanggapi. Dan pada segmen ini ada 3 subtema yang disiapkan pada pasangan calon, yaitu subtema pertama, ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani. Dan untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan dari masing-masing subtema akan diundi. Dan kita akan mulai pasangan calon nomor urut 1. Silakan kepada Bapak Ade Suparman SPD MFPD untuk mengambil undian subtema. Nomor A. Soal A. Jadi untuk mengambil undian subtema yaitu dapatnya huruf A. Terima kasih Bapak. Kemudian kami mengundang, oh iya, mohon maaf. Jadi temanya adalah pemberantasan korupsi ya teman-teman. Dan kemudian kami mengundang Ibu Juneti Haryanti SPD
Dapat soal B ya teman-teman, yaitu dengan tema ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan. Kami ingatkan kepada pasangan calon bahwasanya pertanyaan tidak akan kami ulangi. Untuk itu kami mohon bisa didengarkan dengan seksama. Untuk pemilihan soal diambil oleh saya sendiri ya. Bisa ditutup ya. Untuk paslon nomor urut 1 didengarkan. Pertanyaannya adalah, jika saat ini mungkin masih banyak koruptor yang masih menyalahgunakan dana publik, para pemerintah pun kurang memfasilitasi laporan dari masyarakat dan tidak ada tindakan yang adil serta memuaskan. Pertanyaannya, apa program khusus yang akan Anda usulkan untuk mencegah penyalahgunaan dana publik dan memfasilitasi laporan masyarakat? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ini. Untuk waktu sudah kami tentukan, Anda menjawab 3 menit saat pembicaraan. Baik, jadi di sini saya akan melakukan memfasilitasi berbagai macam supaya tol itu atau korupsi itu tidak terlaksana lagi di daerah. Yang pertama yaitu penguatan penegakan hukum, di mana penegakan hukum terhadap tol itu harus diperkuat lagi supaya korupsi itu tidak terlaksana lagi dan jelas tidak akan melakukan korupsi lagi. Nah, yang kedua itu pendidikan anti korupsi, di mana kita dapat melakukan pendidikan anti korupsi untuk anak muda maupun dari sejak dini supaya korupsi itu tidak dapat atau kita tuh terdidik supaya tidak melakukan korupsi. Nah, yang ketiga yaitu membangun sistem pengawasan yang ketat, di mana jika kita membangun sistem pengawasan yang ketat, kita otomatis mengawasi koruptor atau korupsi sehingga korupsi tidak dapat terlaksana dan korupsi dapat ditangkap secepat mungkin. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan digital. Nah, penggunaan digital juga sangat perlu untuk korupsi, yang dimana penggunaan digital itu seperti kita berjualan atau melakukan suatu ekonomi, di mana kita dapat mendata menggunakan digital. Kita seperti membuat aplikasi atau apa yang dapat menghitung pengeluaran dan pemasukan yang tidak dapat kita ambil uangnya gitu. Jadi data uang masuk keluar itu sudah terdata semua, keuntungan atau terdata semua. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada 4 sektor. Masih ada waktu, silakan. Sudah Cukup. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai saat bicara dimulai. Kalau membutuhkan HVS,
dinyatakan pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi tersebut dilakukan dengan cara seperti apa dan dari jenjang apa? Semisal apakah dari jenjang sekolah dasar sudah diajarkan atau saat sudah memasuki jenjang sekolah menengah pertama. Terus upaya yang dilakukan buat pendidikan anti korupsi tersebut tuh programnya bagaimana ya? Kira-kira. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lalu untuk paslon nomor urut 3, silakan untuk menanggapi jawaban nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat berbicara. Silakan. Tadi kan data apa? Manipulasi. Data digital. Nah, gimana misalkan jika data digital itu palsu dan dimanipulasi? Gimana upaya Anda untuk mencegah itu? Terima kasih. Cukup. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kembali kepada pasangan nomor urut 1 untuk bisa merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2 dan 3. Waktu 2 menit saat berbicara. Silakan. Baik, yang pertama pendidikan anti korupsi itu bagaimana? Nah, yang dilaksanakan adalah jika bisa itu dari sejak dini, sejak sekolah dasar kita diajarkan anti korupsi. Kenapa? Karena itu kegiatan yang sangat menggigit sekali. Nah, bagaimana sih caranya? Ya seperti kita menjelaskan bahwa korupsi itu begini, dan kita kalau bisa mengadakan sebuah kegiatan yang dimana itu mengandung anti korupsi atau gerakan anti korupsi. Baik, itu jawaban dari paslon 2. Untuk jawaban dari paslon 3 itu bagaimana jika data digital palsu ya. Nah, jadi di dalam aplikasi itu terdapat backup yang dimana kita dapat membackup kembali data tersebut. Jadi data tersebut kita jika ada data yang palsu atau terkena hack atau yang lainnya, kita dapat membalikan backup tersebut. Nah, di sini juga kita dapat meningkatkan sistem keamanan dari aplikasi tersebut. Bagaimana caranya supaya kita dapat meningkatkan lebih aman lagi sistem keamanan dari kita? Seperti ya, kita mengamankan caranya bagaimana tadi ini ada bagaimana. Terima kasih. Cukup? Cukup. Terima kasih. Sekarang waktunya pendukung dari paslon 1, 2, dan 3 berikan apresiasi kepada ketiganya. Lanjut kita ke pasangan nomor urut 2. Saya ingatkan kembali kepada paslon bahwasanya pertanyaan tidak akan kami ulangi. Untuk itu kami mohon bisa didengarkan dengan seksama. Baik, di era digital saat ini, bagaimana Anda akan memanfaatkan teknologi untuk mendorong ekonomi daerah, khususnya dalam hal pemanasan produk lokal? Waktu Bapak dan Ibu, 3 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaannya seperti itu ya. Nah, kita akan memanfaatkan digital melalui digital. Kita tuh kayak nanti akan memanfaatkan tempat pariwisata yang ada di lingkungan atau yang ada di lokal ini dengan mempromosikannya itu melalui media sosial gitu, agar orang-orang di luar dari negara kita bahkan atau dari
Cukup. Baik. Berikutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon nomor urut 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Waktu Bapak dan Ibu 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Apakah dengan Tadi kan bilang bahwa akan dipromosikan melewati jaring media sosial. Nah, tapi apakah itu akan cukup terkenal? Sedangkan banyak kok, tapi kadang malah gak banyak yang mempromosikan, tapi malah kadang gak terlihat gitu. Itu bagaimana dengan lebih mengoptimalkannya? Cukup. Waktu masih banyak, apa ini dilanjut? Cukup, baik. Lalu untuk paslon nomor urut 1 silakan untuk menanggapi jawaban nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat berbicara. Oke, saya menanggapi paslon nomor 2 ya. Jadi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu sangat banyak sekali ya. Nah, apakah Anda cuma satu saja untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu dengan cara pariwisata saja? Apakah tidak ada cara lain untuk meningkatkan ekonomi tersebut? Terima kasih. Masih banyak waktu. Cukup. Baik. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kembali kepada pasangan nomor urut 2 untuk bisa merespon tanggapan dari paslon nomor urut 3 dan 1. Silakan Bapak Ibu 2 menit untuk menjawab dimulai saat berbicara. Oke, jadi kami tidak akan hanya berpacu dalam media sosial saja tentang mempromosikan tempat-tempat yang ada di daerah kita gitu. Tapi kita juga bakal membuka lowongan kerja yang lebih luas gitu loh, agar masyarakat itu yang pada nganggur gitu ya masuk situ. Jadi kita nanti akan membuka tempat kerja gitu loh, lapangan kerja aja. Cukup. Baik, terima kasih. Sudah cukup? Iya. Baik, jadi kita langsung saja ke pasangan nomor urut 3. Silakan kepada Ibu Dia Trisusilawati SPD untuk mengambil undian subtema. Mendapatkan huruf C dengan tema optimalisasi sumber daya pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani. Baik, dengarkan untuk para pasangan calon. Tema pertanian. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Subang karena berperan besar terhadap pertahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Namun, sektor ini masih menghadapi tentang seperti perubahan iklim, fluktuasi
tidak hanya meninggalkan produktivitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan kedua sektor tersebut. Yang jadi pertanyaannya, langkah-langkah konkret yang akan paslon ambil untuk mengembangkan sektor pertanian di kabupaten ini agar lebih produktif dan berkelanjutan dalam rangka mensejahterakan masyarakat petani. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langkah-langkah yang akan saya ambil dan pertama pastikan dari permasalahan iklim, kami pasti akan membantu mendorong para petani tentang bagaimana ada yang namanya alat untuk mengetahui iklim dan juga irigasi. Lalu kami juga akan membantu dengan mempromosikan lewat jaring media sosial maupun langsung tentang pertanian di Subang ini. Lalu juga kami akan melakukan pelatihan atau penyuluhan tentang tata cara untuk bertani yang benar, karena terkadang penyebabnya pertanian yang rusak karena entah pupuk yang berlebihan atau bagaimana. Sudah. Waktu masih banyak, apakah ingin dilanjut? Gimana? Cukup. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit. Dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, ketika sebuah daerah kekeringan bahkan tidak ada air kan? Nah itu tuh buat mengatasi masalah itu tuh kayak gimana? Mungkin di daerah Subang yang bagian selatan kita tahu bahwa daerah pegunungan itu air melimpah, sedangkan yang di bagian selatan itu iklimnya panas. Di daerah utara itu iklimnya panas dan kekeringan. Nah, jadi buat mengatasi masalah tersebut tuh bagaimana gitu? Sedangkan selain itu juga harga pupuk yang sangat mahal gitu, membuat para petani-petani itu merasa susah buat menerusin pertanian itu. Terima kasih, dicukupkan. Waktu sudah ingin dilanjut. Cukup. Baik, terima kasih. Lalu untuk pasangan calon nomor urut 1, silakan untuk menanggapi jawaban nomor urut 2 dan 3. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat berbicara, silakan. Baik, tadi ada 3 jawaban dari paslon 3. Nah, di antara 3 itu tidak ada menginginkan bahwa bupati itu tidak turun ke lapangan gitu. Nah, jika kita turun ke lapangan, itu kan tidak jelas ini. Itu langkahnya bagaimana? Apakah cuma melihat saja atau melihat terus membantu atau bagaimana? Terima kasih saja. Cukup. Baik. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kembali kepada pasangan nomor urut 3 untuk bisa merespon tanggapan dari paslon nomor urut 2 dan 1. Waktu 2 menit dimulai saat berbicara, silakan. Oke, tadi kan petani di Subang ini masih menggunakan sistem lokal, jadi masih menggunakan sistem musiman. Nggak bakal mungkin ada petani yang menanam padi pada saat panas, musim panas. Nggak bakal ada mungkin petani menanam padi pada saat musim panas. Jadi, Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan alternatif kita untuk ya tiba-tiba tidak ada ini kan kita bisa membuat saluran irigasi dan juga kita kan bisa membuat ini jet pump. Kita membuat satelit di tengah-tengah sawah untuk mengatasi ya sudah sekian. Masih ada
waktu, apakah ingin melanjutkan untuk pasangan calon? Oh, tadi Burhan katanya kalau misalnya bupati turun langsung bagaimana? Apakah langsung bantu kerja? Nah, pasti kita kan kalau bupati itu meneliti, oh kayak gini, berarti mereka tuh kurang seperti ini. Jadi saat itu kita lapor bahwa kita mengaudit dengan kita tuh cross check harus bagaimana ini gitu. Pasti untuk membantu kan harus sesuai anggaran pemerintah juga. Jadi kita bakal meneliti, menelaah gitu. Pas kita turun ke lapangan di situ. Apa kata Anda? Cukup. Baik, terima kasih. Sekarang waktunya memberikan apresiasi kepada seluruh pasangan. Baik, cukup. Oke, kita memasuki segmen terakhir. Pasangan calon akan kembali menjawab pertanyaan yang tentunya telah disusun oleh panelis dengan tema pendidikan berkualitas dan kesehatan optimal untuk masa depan daerah. Silakan. Kami kasih waktu 3 menit untuk para pasangan calon saling menukar pendapat. Dimulai dari pasangan 1. Gimana Bapak? Siap? Baik, lanjut saja karena waktu mepet. Bapak dikasih waktu 3 menit dimulai saat berbicara. Silahkan. Baik, untuk cara meningkatkan pendidikan, yang pertama pasti sekolah butuh pendanaan, maka kita akan mendanai atau memfasilitasi segala sesuatu yang sekolah butuhkan, di mana pendanaan itu dapat bermanfaat bagi sekolah seperti membeli atau membeli berbagai macam seperti papan tulis atau dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu yang pasti kita bakal berkolaborasi atau mengadakan kegiatan semacam kolaborasi antara sekolah seperti itu. Sekolah berkolaborasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Waktu masih banyak Bapak, silakan untuk melanjutkan. Cukup saja. Cukup. Cukup. Baik, untuk paslon lain silakan untuk menanggapi. Baik. Pertanyaan saya, kan tadi ngomong bakal ngasih fasilitas ke sekolah, ya. Sedangkan apakah terpenuhi gitu, maksudnya kalau misalnya ngasih fasilitas kayak mobil atau kendaraan gitu, ya intinya fasilitas kayak gitu buat mengoptimalkan ya, maksudnya bakal mengoptimalkan dia gitu. Kalau misalnya emang masih jadi kayak semisal kita fokusnya pada infrastruktur. Nah, apakah infrastrukturnya tuh bakal terjamin keuangannya? Apakah
apakah pendapatan dari Kabupaten Subang tuh bisa mampu gitu mengatasi semua infrastruktur sekolah di seluruh Kabupaten Subang? Terima kasih, dicukup. Lanjut untuk pasangan calon nomor 3, silakan untuk merespon. Tadi kan Anda ngomong berkolaborasi seperti apa yang Anda akan lakukan untuk mengoptimalkan. Cukup. Silakan untuk pasangan 1 untuk kembali menanggapi. Baik, untuk pertama tadi Pak Cuti ya, mungkin maksudnya manusia sedikit tidak ini ya, tidak yang saya jelaskan. Dia kan membeli mobil gitu kan tidak mungkin sekolahnya fasilitas mobil. Nah, untuk pendanaan infrastruktur itu pasti ada dananya, dan mungkin pemerintah tidak ada dana. Kenapa? Kalau pemerintah tidak ada dana, mungkin dong di sini ada sekolah. Itu mungkin jawabannya. Mungkin buat kedepannya ya, yang sekolah-sekolah masih tidak didanai, kita bakal mengadakan program di mana anak-anak dapat meminta bantuan kepada kita. Jadi kita bisa tahu sekolah ini kurang infrastrukturnya. Nah, untuk jawaban kalian itu tadi berkolaborasi bagaimana ya? Nah, berkolaborasi itu banyak, seperti berkolaborasi antara mata pelajaran, di mana kita dapat saling bertukar ilmu antar sekolah ini. Di mana sekolah itu, contoh sekolah di mana di SMA Satu Pusaka Negara dan di Jakarta materinya beda, dan kita dapat bertukar ilmu, sedangkan kita juga dapat mendapatkan ilmu dari sistem kolaborasi tersebut. Ya. Apakah paslon lain ada yang ingin menanggapi pasangan calon nomor urut 1? Gimana? Cukup? Baik. Selanjutnya dipersilakan untuk Bapak Ibu Guru memberi pertanyaan kepada para paslon. Terima kasih kepada panitia dari KPI memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya, bukan satu paslon tapi ketiga-tiganya. Ya. Kita mengetahui bahwa Kabupaten Subang itu terkenal dengan sebuah kebudayaan yang luar biasa. Ya. Kebudayaan yang perlu kita pelihara, yang perlu dikembangkan dan perlu dilestarikan. Cuman kebudayaan yang ada di Subang ini sekarang sudah sudah agak sedikit menurun tentang tekad para pemuda untuk mengembangkan dan melestarikannya. Apa itu? Salah satunya adalah seni budaya Sisingaan. Saya prihatin. Kalau dulu Sisingaan itu secara tradisionalnya mulai dari gamelan, mulai dari aksesoris dan lain sebagainya, itu betul-betul Subang khas. Subang, ya. Tapi sekarang sudah dimodif dengan adanya beberapa katakanlah seni-seni yang modernisasi. Ciri khasnya itu sudah hampir punah. Nah, bagaimana pendapat kalian atau
ya minimalnya kembalikan budaya Sisingan itu pada jati dirinya. Paham maksud saya? Ya itu saja. Bagaimana Anda jika nanti jadi Bupati Subang, apakah akan diam begitu saja atau ada misi-misi khusus untuk budaya Subang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk pasangan calon dipersilakan untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. 01. Baik, ini baik nggak tentang Sisingan dulu, tapi ke budaya dulu ya Pak. Nah, jadi gimana cara supaya budaya itu tidak menghilang dari Kabupaten Subang ini? Nah, yang pertama yaitu yang pastinya kita memberikan fasilitas atau pendanaan. Di mana rata-rata budaya di sini tidak terlaksana karena kurangnya pendanaan Pak. Sepertinya di Padiban ini kurangnya pendanaan, makanya kadang tidak terlaksanakan. Nah, untuk yang kedua, untuk cara mengatasi modernisasi itu dengan meminimalisirkan seperti alat musik yang modern Pak. Meminimalisirkan alat musik yang modern. Untuk tidak lupa dari kesenian atau budaya ya, kita di sekolah ini memiliki ekskul seni ya. Nah, di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Subang ya, kayak kesenian seperti itu. Nah, kita akan meningkatkan terus apa ya? Ya intinya kita akan apa ya? Ya. Silakan. Saya akan mengadakan program di mana program ini mengadakan suatu kegiatan yang isinya tuh jadi alat musik tradisional semua. Ini juga dapat memunculkan kembali tradisional kita. Seperti yang tadinya aku udah mau mulai pemuda. Nah, kita mengadakan program ini setiap daerah atau di mana ciri khasnya alat musik tersebut akan terangkat kembali. Anak muda juga dapat mengenal program tersebut. Nah, yang untuk mengatasi modernisasi tadi itu yaitu dengan meminimalisirkan masuknya alat musik dari luar. Cukup. Baik. Untuk pasangan calon nomor urut 2, silakan untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin menjawab. Tadi kan pertanyaan Pak Adi itu adalah gimana caranya untuk meningkatkan kembali melestarikan kembali kebudayaan di Subang yang memang sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, seperti flashback aja ya. Sekarang kan kita ada kegiatan yang namanya P5 atau Program Merdeka. Nah, kemarin kan di Nepus itu P5 pertama tuh karena lokal. Nah, itu tuh dari program itu ada kan yang mengangkat Sisingaan. Nah, dari program-program tersebut itu bisa meningkatkan atau meningkatkan pengetahuan anak-anak kalau misalnya ternyata Sisingaan itu dari Subang ya gitu, karena itu kan ada narasi ya Pak. Nah, jadi itu pertama maksudnya dari program yang dibikin sama P5 kemarin. Terus kedua, misal kita lagi ada kunjungan kemana gitu ya. Nah, kita tuh sosialisasi gitu Pak, kalau misalnya di Subang tuh banyak tuh budaya ini, salah satunya itu Sisingaan tuh begini. Kalau misalnya ada kunjungan ke luar negeri pun itu kan makanya Pak Jokowi itu selalu pakai baju batik ya, agar dia memperkenalkan dia memperkenalkan bahwa baju batik itu adalah dari Indonesia. Nah, maksudnya nanti kita juga bisa kita ada kunjungan kemana, bukannya berarti kita bawa Sisingaan, tapi kita bakal memperkenalkan. Kalau misalnya kita jadinya banyak kesenian
saya selalu dari Sesingaan. Begitu Pak, jadi masuk dari program-program itu dan dari kunjungan-kunjungan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 silakan memberikan jawaban. Waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Memang benar bahwa Sisingan itu memang udah jarang banget di Subang. Nah, yang pertama akan dilakukan adalah mengadakan festival setiap 1 tahun sekali, yang dimana itu mengenalkan budaya Subang ya. Tapi tidak hanya Sisingan, tapi budaya-budaya yang lain juga. Lalu bekerja sama dengan sekolah untuk diadakan kembali. Jadi Bupati ini akan pemerintah itu akan bersama dengan sekolah-sekolah untuk mengenalkan budaya Subang lagi gitu. Terkadang kan sekolah itu memiliki bahkan aktivitas siswa yang dimana kalau bisa di sekolah-sekolah tersebut itu mengadakan lagi di Sisingaan seperti itu. Masih banyak waktunya, apakah ingin melanjutkan? Dan juga pastinya kalau bisa Sisingan ini atau itu diadakan di pendidikan juga gitu, supaya anak-anaknya tahu ada Sisingaan nih, ada yang lain juga yang mungkin memang anak-anak muda Subang ini bukan mungkin ya, jarang tahu itu di mana atau ada apa. Cukup. Baik, terima kasih. Untuk para pasangan calon, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Silakan. Baik, izin menambahkan dari jawabannya. Seperti yang Pak Ade tanya tadi, mungkin Sisingaan tuh udah mengalami modernisasi mungkin di sekitar Pantura aja ya Pak. Seperti contohnya sekarang tuh kayak mungkin Singabarong, Warnanda gitu kan. Itu Sisingannya tuh udah pakai lah, pakai segala alat. Kan kalau zaman dulu mungkin cuman singa aja, sekarang udah ada berbagai macam jenis makhluk lah gitu yang dikreasikannya. Nah terus juga Baik, cukup harap tenang Bapak Ibu. terus juga mungkin ya Pak, kalau di daerah Subang pertengahan, Subang di bagian selatan tuh masih terlestari, kayak mungkin masih sering Sisingaan tuh tradisional gitu, seperti di alun-alun Subang ketika 17-an atau waktu kemarin yang pawai itu Pak. Sekian ya. Baik, bisa menambahkan. Jadi maaf ya tadi banyak mungkin. Nah, Sisingaan itu memang masih sangat lestari ya kalau yang saya lihat. Pertama, kebetulan waktu itu saya ikut kegiatan Reuna di Subang, itu kebanyakan peserta membawakannya tuh Sisingaan. Jadi terbukti dari situ aja ya bahwa kebudayaan Subang atau kesenian Sisingaan di bagian selatan tuh masih sangat-sangat kental gitu ya. Jadi memang yang udah nggak ada, bukan nggak ada lagi, kan ada modernisasi tuh ke daerah utara Pantura sini gitu loh. Jadi memang kalau kita lihat di daerah sana-sana tuh masih pakai Sisingaan begitu guys. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Waktunya kita memberikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon. Baik, cukup. Dipersilakan untuk Bapak Ibu Guru memberi pertanyaan kepada para paslon. Bebas. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya akan bertanya dengan atau sesuai dengan tema, yaitu korupsi. Tadi disampaikan bahwa para paslon itu mengatakan atau menyampaikan cara pendidikan korupsi diterapkan di lingkungan sekolah. Pertanyaannya adalah, apakah pendidikan korupsi itu nantinya masuk ke dalam muatan lokal di pendidikan Kabupaten Subang, atau
atau memang sudah include dengan kurikulum, ya, karena memang selama ini kalau dilihat di kurikulum itu sendiri belum ada pendidikan kurikulum secara spesifikasi itu, supaya ini apa? Supaya nanti pendidikan itu tidak hanya satu kali, artinya bahwa pendidikan korupsi itu berkelanjutan dan terprogram. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah itu masuk muatan lokal atau nanti memang sudah include, ya, include itu sudah menyatu masuk di dalam kurikulum pusat. Terima kasih. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1, silakan memberikan jawaban kepada waktu 2 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Apakah paslon lain ada yang sudah siap? Silakan, pasangan calon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai saat bicara. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu izin menjawab ya Bu. Jadi kita bakalan ngusulin bahwa kepada Kemendikbud bahwa pendidikan anti korupsi itu dimasukkan hanya ke dalam pelajaran PKN saja Bu. Mata pelajaran PKN. Nah, terus kita mengadakan program ke setiap sekolah tuh seperti di kita contohnya literasi ya Bu. Nah, kita akan mengadakan sebuah program seperti literasi namun berbasis pengetahuan anti korupsi. Nah, lalu kita juga akan mengadakan program yang mungkin agak diragukan tapi mungkin bisa cukup efektif ya Bu, seperti kantin kejujuran Bu. Nah, kantin kejujuran kan itu ada barang, nah nggak ada orang yang jaga, tapi itu tuh uang tuh harus ditaruh, jadi anak ngambil taruh uang. Nah, itu kan juga ngebuktiin bahwa apakah pendidikan anti korupsinya ini berjalan itu Bu ataukah tidak. Dan mungkin tambahan sedikit ya. Jadi maksudnya itu begini, yang tadi Kemendikbud kita sebagai bupati ketika tadi pertanyaan Budia yang gimana sih tentang anti korupsi ini gitu. Jadi itu kita bakal mengusulkan kepada atasan kita atau kepada Kemendikbud itu tolong untuk memasukkan materi tentang anti korupsi, tentang korupsi ini tuh ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah gitu, mulai dari sekolah dasar gitu. Jadi nanti ketika misal mata pelajaran PKN itu di situ diterangkan. Kalau sekarang kurikulum merdeka tuh banyak materi-materi yang hilang. Nah, itu sekarang kita waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Baik. Cukup. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Memang kalau pendidikan anti korupsi ini belum include ya. Tapi kami akan mengusulkan kepada pemerintah untuk supaya di-include-kan. Dikarenakan pendidikan anti korupsi ini harusnya dipelajari sejak kecil, sejak SD. Tentunya dengan forum anti korupsi ini membantu supaya masyarakat tidak ada yang korupsi, supaya tahu gitu bagaimana sih konsekuensinya, bagaimana sih tata negara yang seharusnya tidak ada korupsi, mana korupsi gitu. Jadi tapi tidak hanya dengan forum anti korupsi di sekolah, tapi juga di luar. Apalagi kalau misal sekolah ini berkolaborasi, pasti tentu akan sangat membantu. Baik, cukupkan. Waktu masih banyak. Ada yang ingin dilanjutkan? Cukup baik.
Terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 1, silakan memberikan jawaban. 2 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Jadi memberikan itu jadi terus sebelum masuk sekolah seperti anak-anak itu kebanyakan gadget ya. Nah, kita gantinya dengan rutin untuk materi tentang anti korupsi seperti itu. Tantangannya karena anak-anak zaman sekarang itu kalau memakai Google itu kurang memahami dan kurang suka. Nah, anak-anak zaman sekarang itu sukanya kita bermain game sambil belajar. Gimana bermain game sambil belajar itu? Kita tuh lebih cepat mengingatnya. Contohnya, kita bermain game, tahu apa nama-nama hero, padahal kita nggak tahu dong itu nggak diapalin juga. Nah, jadi kegiatan yang akan dilakukan itu tidak hanya penjelasan, tapi penjelasan dengan cara bermain game kalau bisa, supaya tidak boleh juga penjelasan itu anak-anak juga ini bosan. Jadi untuk penjelasannya sambil bermain game. Waktu masih banyak. Kayak mungkin yang tadi kita sampaikan lagi itu meningkatkan penegakan hukum, di mana penegakan hukum yang tadinya biasa-biasa saja korupsi kita tingkatkan lagi supaya anak-anak yang tadi itu dapat takut terhadap hukum tersebut. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, yaitu segmen ketiga, dan sekarang yaitu benar-benar terakhir, ini segmen terakhir, yaitu setiap paslon dipersilakan saling melempar pertanyaan kepada paslon lain, baik terkait visi-visi ataupun lainnya. Boleh dimulai dari paslon manapun, waktu 5 menit saat berbicara. Videoin abis ininya. Baik, saya